Marhaban ya Ramadan. Selamat datang di bulan yang suci dan penuh berkah. Ramadanku gembira, peduli, dan menyayangi. Teman-teman sudah merasa gembira untuk menyambut bulan Ramadan 1442 Hijriah. Tentunya kita semuanya bahagia dan bergembira. Salah satu kegembiraan kita adalah mempersiapkan diri menggunakan waktu-waktu kita dengan kegiatan yang bermanfaat dan kegiatan-kegiatan yang menambah amalan-amalan kebaikan kita. Salah satunya adalah menyimak kisah para nabi dari Asatidzah Nurul Islam selama hampir kurang lebih 10 hari. Kesempatan pertama adalah kisah Nabi Idris yang akan disampaikan oleh Ustadzah Nia dan Ustadzah Alfi. Terima kasih, selamat menyimak. Baik teman-teman, untuk yang pertama Ustadzah Nia akan menceritakan kisah Nabi Idris, yaitu kelahiran Nabi Idris alaihissalam. Kelahiran Nabi Idris alaihissalam. Pada suatu hari di Babilonia, Irak, lahirlah seorang anak laki-laki yang sangat tampan dan sangat sehat. Dia adalah anak dari keturunan suami istri, yaitu Yarid. Anak itu diberi nama Kanuk. Nah, dia adalah keturunan Yarid bin Mahlail bin Kainan bin Anusi bin Syid bin Adam alaihissalam. Jadi sudah pasti ya bahwasanya Kanuk ini adalah cici dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu cucu dari Nabi Syed alaihissalam. Nah, Kanuk memiliki tubuh yang sangat sehat dan kuat. Dia adalah anak yang sangat cerdas dan selalu haus akan ilmu pengetahuan. Pada zaman dahulu, tidak seperti sekarang ya teman-teman. Sekarang sudah ada sekolah, tapi zaman dahulu sekolah belum ada. Makanya pada zaman dahulu anak-anak di Babilonia, Irak belajar bersama keluarganya masing-masing. Kanuk merupakan anak yang sangat cerdas dan selalu haus akan ilmu pengetahuan. Maka dari itu sang kakek atau Nabi Syed alaihissalam selalu mengajarkan banyak sekali ilmu. Nah, apa saja sih yang diajarkan Nabi Syed alaihissalam kepada Kanuk? Nah, simak terus ya teman-teman videonya. Sang kakek Nabi Syed alaihissalam memberikan gelar kepada cucunya yaitu Idris dengan sebutan Idris. Ketika itu, sang kakek menyadari bahwasanya cucunya tersebut memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dan mengetahui bahwasanya cucunya itu haus akan ilmu pengetahuan. Maka kakeknya memanggil Kanuk dengan sebutan Idris. Kemudian cerita selanjutnya yaitu menggantikan Nabi Syed alaihissalam. Idris membuka sohifat yang ada di hadapannya. Sohifat adalah lembaran-lembaran yang berisi ajaran-ajaran ilahi, hukum-hukum, dan ayat-ayat peninggalan Nabi Syed alaihissalam. Dibacanya setiap kalimat yang tertulis di sana dengan teliti. Isi sohifat itu menuntunnya berbuat kebajikan, tidak mengikuti perbuatan keji yang marak dilakukan oleh anak cucu Qabil, yaitu kakek moyang dari Nabi Idris alaihissalam. Pada masa itu banyak orang yang belum berilmu. Sekolah atau lembaga pendidikan tempat belajar mengajar seperti sekarang belum ada. Seseorang harus belajar sendiri atau belajar dari keluarganya untuk menjadi orang yang berilmu. Idris bersyukur ia menguasai berbagai ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh kakeknya, yaitu Nabi Syed alaihissalam. Sang kakek yakin dengan dia mengajarkan banyak ilmu pengetahuan kepada Idris, dia akan bisa menjadi khalifah yang baik di muka bumi ini. Sepeninggal Nabi Syed alaihissalam, kakeknya
mengangkat Nabi Idris sebagai khalifah, yaitu sebagai pengganti dia untuk mengajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu ketika Nabi Idris mendapatkan wahyu dari Allah, beliau selalu menulis wahyu tersebut di atas batu, karena pada masa itu belum ada yang namanya buku, belum ada yang namanya pulpen, belum ada yang namanya penggaris atau pensil seperti saat ini ya teman-teman. Jadi karena kecerdasannya saat itu masih belum ada orang yang bisa menulis aksara. Jadi orang yang pertama bisa menulis adalah Nabi Idris alaihissalam, yang mana Nabi Idris tersebut selalu banyak diajarkan oleh Nabi Sid alaihissalam untuk menulis, untuk membaca, dan memahami setiap ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi Sid. Karena kepandaian dari Nabi Idris, maka banyak sekali orang-orang yang ingin belajar bersama Nabi Idris. Banyak sekali orang-orang yang meniru ilmu yang diajarkan oleh Nabi Idris alaihissalam, karena ilmu tersebut sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia mendatang. Nah, apakah dengan kemampuan Nabi Idris yang bisa membaca dan menulis serta mengartikan berbagai banyak ilmu, apakah mendapatkan banyak kecaman atau tantangan di kehidupannya? Nah, saksikan terus ya videonya teman-teman. Selanjutnya, Nabi Idris adalah seseorang yang ahli dalam ilmu astronomi atau ilmu bintang atau ilmu falak ya kita menyebutnya. Ketika itu malam hari begitu hening. Di langit bintang-bintang berkelip, bulan bersinar temaram, sesekali meteor atau bintang jatuh melesat. Menembus lapisan atmosfer bumi, meteor itu meninggalkan cahaya melayang yang indah sekali. Cahaya itu pun menghilang seiring dengan terbakarnya meteor di atmosfer bumi. Sungguh pemandangan malam yang luar biasa indah. Nah, ketika itu orang-orang sedang terlelap tidur, tapi tidak bagi Nabi Idris. Nabi Idris sangat terpesona dengan keindahan malam itu. Makanya beliau ingin mempelajari apa sih dibalik semua arti bintang-bintang tersebut. Nah, kemudian beliau membuat sebuah teropong kecil. Dengan kecerdasan beliau berhasil membuat sebuah alat yang dapat digunakan untuk melihat bintang-bintang tersebut. Kemudian beliau mempelajari semua rasi bintang yang nantinya bermanfaat untuk kehidupan manusia. Contohnya, rasi bintang tersebut bisa digunakan untuk mengetahui cuaca, kemudian arah mata angin, kemudian berguna untuk petani, yang mana para petani tersebut bisa memulai dan menentukan kapan memulai menanam padi dan kapan untuk memanennya. Kemudian digunakan para pelaut untuk mencari mata angin atau arah mata angin ya, supaya mereka tidak tersesat ketika di lautan. Dan masih banyak sekali manfaat dari ilmu falak atau ilmu perbintangan atau ilmu astronomi tersebut untuk kehidupan manusia. Nah, Nabi Idris juga memanfaatkan rasi bintang untuk memperkirakan musim. Allah SWT Maha Kuasa. Allah SWT membekali setiap hambanya dengan ilmu pengetahuan yang tidak terbatas, seperti halnya yang dimiliki oleh kita dan para nabi terdahulu. Manusia hanya bisa belajar dengan gigih, adapun ilmu yang dipelajari yaitu bintang-bintang itu disebut ilmu astronomi ya. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang yang ahli dalam ilmu astronomi atau perbintangan. Nah, kemudian keahlian apa lagi ya yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam? Ternyata Nabi Idris juga sangat pandai membuat pakaian. Nabi Idris adalah orang yang pertama yang dapat menjahit baju. Kisahnya seperti ini, teman-teman. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berhasil menangkap seekor rusa dari buruannya.
Kemudian si pemuda tadi menguliti si rusa dan menjemur kulit tersebut, kemudian ditarik-tariknya agar bisa molor ya istilahnya, atau bisa semakin lebar. Setelah kulit rusa itu lentur, kemudian dia melebarkan kulit rusa tersebut dan memasangkannya di tubuhnya dengan cara melilitkan dengan seutas tali. Pada suatu hari ketika dia sedang bekerja di lahan pertaniannya, si pemuda tadi pakaiannya melorot. Nah, ketika melorot itu kelihatan auratnya. Kemudian tidak sengaja Nabi Idris melihat kejadian tersebut. Kemudian Nabi Idris mencari sebuah bahan yang mana bahan itu masih tetap dari kulit hewan ya teman-teman. Kemudian Nabi Idris berpikir, bagaimana ya caranya agar pakaian ini tidak lepas ketika digunakan bekerja. Kemudian Nabi Idris mencari seutas benang dan benang tersebut digunakan untuk menyatukan kulit yang satu dengan kulit yang lain, sehingga Nabi Idris pun mencoba bagaimana caranya agar pakaian ini bisa nyaman dan bisa melindungi dari sengatan matahari atau dari udara dingin. Kemudian Nabi Idris menjahitnya menjadi satu pakaian dan membentuk sebuah pola yang seperti saat ini kita pakai. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, banyak sekali orang yang berdatangan kepada Nabi Idris meminta untuk diajarkan bagaimana cara membuat pakaian. Nabi Idris dengan sukarela dan sangat senang sekali. Karena apa? Karena beliau dengan ikhlas bisa berbagi ilmu untuk membuat pakaian yang nantinya bermanfaat untuk kaumnya. Nah, kemudian Nabi Idris juga memiliki sebuah gelar teman-teman. Nah, gelar ini Nabi Idris dapatkan ketika di daerah Nabi Idris tinggal, ada segerombolan orang yang sering sekali merampok di wilayah Nabi Idris tinggal dan para kaumnya. Nah, ketika itu para penduduk tidak berani melawan para perampok itu. Kemudian Nabi Idris tahu kejadian itu. Nabi Idris selalu memberikan semangat kepada para penduduk agar dapat melawan para perampok itu ya. Para perampok itu supaya tidak lagi merampok di wilayah itu. Beliau selalu mengajarkan kebaikan. Kemudian pada suatu hari beliau mengajak musyawarah para penduduk untuk mengepung para perampok itu. Dan saat itu Nabi Idris maju paling depan dan menentang semua para perampok. Kemudian Nabi Idris melawan semua perampok itu bersama dengan para penduduk yang lain. Nah, Nabi Idris menyambut serangan demi serangan para perampok itu dengan berjuang memimpin penduduk di barisan paling depan. Beliau bertempur melawan para penjahat yang terkenal ganas saat itu ya. Nabi Idris alaihissalam ternyata jauh lebih perkasa dari para perampok itu. Akhirnya para perampok itu pergi terombang-ambing dan tidak berani kembali untuk merampok di wilayah para penduduk dan para pengikut Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam memang sangat pemberani. Karena keberaniannya membela kebenaran, Nabi Idris alaihissalam mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Ia mendapat gelar Asadul Usud atas keberaniannya. Artinya singa dari segala singa. Selain itu, Nabi Idris alaihissalam juga diberi anugerah oleh Allah SWT. Ayo, siapa yang tahu anugerahnya? Nah, untuk mengetahui cerita selanjutnya, kali ini akan disampaikan oleh Ustazah Alfi. Ustazah Alfi, silakan.
Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang sangat pandai, di mana Nabi Idris itu sangat haus akan pengetahuan, sehingga Allah mengangkat Nabi Idris alaihissalam sebagai rasul. Dan Nabi Idris diutus sama Allah untuk berdakwah kepada Bani Qabil. Bani Qabil itu adalah keturunan dari Qabil. Nah, di situ Bani Qabil itu banyak yang menyembah api. Bahkan api itu kan bisa mati ya teman-teman ya. Nah, disitulah Nabi Idris alaihissalam sudah mengingatkan pada kaum Qabil untuk tidak menyembah api. Tapi perintah dari Nabi Idris, Bani Qabil itu mengelak. Dia tidak mau untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu yang menciptakan kita. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Tapi Bani Qabil itu tidak mau untuk menyembah Allah. Ya, di sini tidak henti-hentinya Nabi Idris itu mengingatkan Bani Qabil agar mengikuti ajarannya. Tapi tetap saja Bani Qabil itu tidak mau mengikuti Nabi Idris. Karena dia sudah beranggapan, aku sudah makmur, aku sudah punya segalanya. Jadi dia itu tidak membutuhkan Allah, dia itu hanya menyembah api. Dan Bani Qabil, mereka cucu-cucunya Bani Qabil itu dia itu merusak, membuat kerusakan, membuat permusuhan dan lain sebagainya. Sudah diingatkan Nabi Idris, dia tidak mau, dan akhirnya Nabi Idris dan pengikutnya berpindah tempat. Nah, sama Allah diutus seperti itu agar meninggalkan wilayah dari Bani Qabil. Nah, akhirnya disitulah Allah menurunkan azab bagi semua umatnya dari Bani Qabil. Nah, apa itu azabnya? Azabnya itu berupa kekeringan yang sangat panjang. Yang semula dari cucu-cucu dari Bani Qabil dia itu hidup makmur, nyaman, terus ladangnya itu sangat subur, lah diberi kekeringan sehingga mereka tidak mengalami panen atau gagal panen. Nah, selain itu, di samping itu, umat dari Nabi Idris alaihissalam diberi kemakmuran, terus ladangnya sangat subur, panennya melimpah, seperti itu. Setelah lama-kelamaan, Nabi Idris alaihissalam merasa iba, merasa kasihan karena kekeringannya itu sangat panjang sekali. Akhirnya Nabi Idris alaihissalam berdoa kepada Allah agar mengabulkan doanya. Terus kekeringan yang ada di Bani Qabil agar segera berhenti. Akhirnya Allah mengabulkan dan kekeringan yang ada di Bani Qabil itu berhenti, sekarang menjadi subur dan banyak yang mengikuti Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam itu memiliki kepandaian yang sangat luar biasa. Di samping Nabi Idris itu pandai ilmu matematika, terus menulis dan juga astronomi, Nabi Idris itu juga pandai dalam membuat pakaian atau menjahit. Nah, di sini pada suatu hari Nabi Idris itu sedang menjahit sebuah pakaian. Datanglah seorang tamu di mana tamunya itu datang ke Nabi Idris, bertamu ke rumah Nabi Idris dengan membawa sebutir telur. Nah, untuk apa telurnya itu teman-teman? Siapa yang tahu? Iya, telurnya itu ternyata seorang tamu itu berkata kepada Nabi Idris, padahal itu masih belum masuk, masih di depan pintu. Dia itu berkata, Nabi Idris, wahai Nabiullah, mana Tuhanmu? Apabila kamu mempunyai Tuhan, bisakah Tuhanmu itu masuk ke dalam telur ini? Nah, tamunya itu berkata seperti itu, bertanya kepada Nabi Idris. Nah, di situ Nabi Idris menjawab. Sebelum menjawab, Nabi Idris itu hanya tersenyum. Nah, terus Nabi Idris itu mempersilahkan masuk kepada tamunya itu. Silahkan masuk, silahkan duduk. Nah, ketika tamunya sudah masuk dan sudah duduk, Nabi Idris kembali bertanya lagi. Wahai Anda, untuk apa Anda datang ke sini? Nah, Nabi Idris berkata seperti itu. Terus tamunya itu menjawab lagi. Wahai Nabiullah, jika engkau mempunyai Tuhan, memiliki Allah yang disembah, bisakah Allah, Tuhanmu, masuk ke dalam telur ini? Bagaimana Nabi menjawab?
Bagaimana Nabi Idris menjawab? Iya, Nabi Idris itu hanya tersenyum saja. Oke. Sambil tersenyum lagi ya. Sambil tersenyum lagi, Nabi Idris itu sambil melihat iblis tadi, Nabi berkata, jangankan masuk ke dalam telur itu, tapi masuk ke lubang jarum pun Tuhanku itu bisa. Dengan semangatnya, dengan tekadnya, Nabi Idris itu bilang seperti itu. Terus, bagaimana iblis tadi? Nah, iblisnya terkejut juga. Lalu secepat kilat, Nabi Idris pun menancapkan jarum tadi ke mata iblis. Nah, iblis langsung gini, iblis merasa kesakitan dan menjerit. Ternyata Nabi Idris itu tahu kalau di hadapannya itu adalah seorang iblis. Nah, karena tersentuh jarum tadi, sehingga mata iblis menjadi buta. Nah, karena buta tadi, iblisnya langsung lari tunggang langgang ya teman-teman ya, maaf. Langsung lari meninggalkan Nabi Idris alaihi salam. Selain itu, karena ketekunannya dari Nabi Idris alaihissalam dalam beribadah, sehingga ada malaikat, yang mana malaikat itu meminta izin kepada Allah untuk menemui Nabi Idris alaihissalam. Oke, siapakah malaikat itu? Silahkan disimak lagi ya teman-teman. Pada suatu hari yang cerah, Nabi Idris alaihissalam kedatangan seorang tamu, di mana tamunya itu sangat tampan dan bersih, berpakaian yang rapi, dan juga tamunya itu sangat sopan. Siapakah tamunya itu? Ada yang tahu teman-teman? Ya, ketika itu tamunya itu masih asing bagi Nabi Idris alaihissalam, dan juga tamunya itu bukan berasal dari kampungnya Nabi Idris alaihissalam. Setelah itu tamunya itu datang menemui Nabi Idris alaihissalam, masuk ke rumahnya. Nabi Idris pun berkata, wahai engkau, untuk apa kedatanganmu ke sini? Pemuda tadi berkata, aku ingin mengenalmu. Bolehkah aku tinggal di rumahmu? Nabi Idris pun menjawab dengan senyuman, dengan semua yang ceria. Iya, boleh, silahkan masuk. Dan ketika itu Nabi Idris sedang makan siang. Sudah makan ya teman-teman ya. Disuruhlah pemuda tadi untuk makan bersama Nabi Idris. Nah, apa yang dilakukan pemuda tadi? Iya, pemuda tadi itu menolak. Tidak, aku tidak mau makan. Aku hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Lama kelamaan, terus sudah malam dan Nabi Idris pun mengantuk. Terus Nabi Idris pun mengajak pemuda itu. Wahai pemuda, apakah kau tidak mengantuk? Ayo kita tidur. Nah, seperti itu. Ayo kita istirahat. Nabi Idris berkata seperti itu. Lalu, lantas apa yang dikatakan sama pemuda tadi? Iya, pemuda tadi menjawab, tidak, aku tidak mengantuk dan aku tidak mau tidur. Aku hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda tadi tidak merasakan lelah sekalipun untuk beribadah. Padahal Nabi Idris itu adalah seorang nabi yang giat beribadah. Tidak ada yang menandingi dengan Nabi Idris alaihissalam. Nah, karena hal seperti itu, akhirnya Nabi Idris pun bertanya-tanya, sebenarnya siapa sih pemuda itu yang datang ke rumahku? Ayo, siapa yang tahu teman-teman? Keesokan harinya, hal yang sama terulang kembali. Nabi Idris menemui tamu istimewanya tadi. Nah, apa yang ditemui Nabi Idris? Iya, Nabi Idris melihat tamunya tadi tetap beribadah kepada Allah. Nah, itu menimbulkan tanda tanya besar Nabi Idris terhadap tamunya tadi. Akhirnya di sini Nabi Idris alaihissalam memberanikan diri untuk bertanya, siapakah tamu itu? Iya. Situ Nabi Idris bertanya, wahai engkau, sebenarnya siapakah engkau? Hendak apakah engkau di sini? Nah, seperti itu. Apa yang dijawab tamunya tadi? Iya, tamunya tadi menjawab, aku adalah malaikat pencabut nyawa. Nah, di situ Nabi Idris pun menjadi kaget. Apakah engkau akan mencabut nyawaku? Tanya Nabi Idris seperti itu. Nah, tamunya tadi menjawab, tidak, aku tidak akan mencabut nyawamu.
Aku, atas izin Allah, aku menyamar menjadi manusia dan aku ingin mengenal engkau lebih jauh. Nah, jawab malaikat pencabut nyawa tadi. Nah, di situ Nabi Idris pun Nabi Idris pun berkata kepada malaikat maut tadi, sebenarnya aku ingin dicabut nyawaku, wahai malaikat pencabut nyawa. Apa yang dijawab oleh malaikat tadi? Malaikat menjawab, malaikat pencabut nyawa tadi menjawab, permintaan Tuhan itu aneh. Karena kenapa? Karena sebagian dari orang, kebanyakan itu orang-orang itu takut kalau dicabut nyawanya. Tapi kebalikannya dari Nabi Idris. Nabi Idris pun ingin dicabut nyawanya. Karena untuk apa? Untuk bekal dalam berdakwahnya, yaitu ingin merasakan bagaimana sih dicabut nyawanya seperti itu. Nah, akhirnya malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawanya Nabi Idris alaihi salam. Nah, setelah itu malaikat pun tadi mengembalikan lagi nyawanya ke Nabi Idris alaihi salam. Setelah itu malaikat bertanya kepada Nabi Idris, wahai Nabiullah, wahai Nabi Idris, bagaimana perasaanmu ketika aku mencabut nyawamu? Apa yang dijawab oleh Nabi Idris? Iya. Nabi Idris menjawab, seandainya ada seekor binatang yang dikupas kulitnya ketika ia masih hidup, sakit maut itu 1000 kalinya hal seperti itu. Jadi diumpamakan dengan seekor binatang yang dia itu masih hidup, kulitnya itu dikelupas. Coba bayangkan teman-teman. Seperti itulah yang dirasakan Nabi Idris ketika Nabi Idris dicabut nyawanya. Nah, di situ malaikat menjawab seperti ini, berkata seperti ini, padahal aku mencabut nyawamu itu secara pelan-pelan. Nah, malaikat pun mencabut nyawanya Nabi Idris itu secara pelan-pelan. Tapi sakit yang dirasakan Nabi Idris itu seperti kulitnya hewan yang dikelupas. Kulitnya hewan masih hidup. Bayangkan teman-teman. Seperti itu seorang nabi dicabut nyawanya dengan pelan-pelan, tapi yang dirasakan seperti itu. Dan Nabi Idris itu adalah nabi yang taat beribadah. Apalagi kita ya teman-teman ya. Apalagi kita yang biasanya secara tidak sadar berbuat dosa, melalaikan ibadah, ya. Jadi di sini mengingatkan kita ya teman-teman ya, agar kita itu rajin untuk beribadah. Sepanjang hari malaikat pencabut nyawa tadi menjadi tamunya Nabi Idris alaihissalam. Terus apa yang dilakukan selanjutnya oleh malaikat pencabut nyawa dan juga Nabi Idris? Ya, tetap simak dari ceritanya Ustazah ya teman-teman ya. Nabi Idris alaihissalam akhirnya mengajak tamunya tadi perwujudan dari malaikat pencabut nyawa tadi untuk berkeliling kampungnya. Dan di situ sambil jalan-jalan Nabi Idris dan beserta tamunya tadi berbicara. Di situ Nabi Idris mengajukan sebuah pertanyaan, mengajukan sebuah permintaan, yaitu aku memiliki satu permintaan. Bolehkah aku meminta? Seperti itu kata Nabi Idris. Malaikat tadi menjawab, katakanlah apa yang kamu pinta. Seperti itu. Nah, di sini apa yang diminta Nabi Idris? Iya, Nabi Idris ingin melihat neraka. Apa yang dikata dengan malaikat tadi? Nah, malaikat berkata, aneh. Sungguh aneh permintaanmu Nabi Idris, wahai Nabiullah. Nah, di sini Nabi Idris alaihissalam tersenyum. Aku ingin melihat seperti apakah siksa di neraka itu. Dengan begitu, aku bisa meningkatkan ketakwaanku kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali aku mengingat kerasnya siksaan di neraka itu. Baiklah, jawab malaikat itu.
atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris alaihissalam dibawa ke neraka. Di sana Nabi Idris bertemu dengan malaikat Malik, malaikat penjaga pintu neraka. Bagaimana wujudnya malaikat Malik itu? Iya, wujud dari atau rupa dari malaikat Malik itu sangatlah mengerikan. Dia itu tanpa ampun menghukum siapa saja yang masuk di neraka. Dia menyeret, dia melempar, terus dia itu memberikan api. Ya seperti itulah adalah tugas dari malaikat Malik. Nah, di dalam neraka itu ada banyak orang dan banyak api juga di sana ya, api yang bergejolak seperti yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Nah, di situ apinya itu membakar kulit yang ada orang-orang yang berada di neraka. Nah, setelah kulitnya dibakar, kulitnya itu menjadi kulit seperti ini lagi, ya, seperti ustazah ini. Nah, setelah itu dibakar kulitnya lagi sampai mengelupas sampai kelihatan dagingnya seperti itu. Nah, bolak-balik seperti itu, dia itu terbakar, habis itu dikembalikan kulitnya, setelah itu dibakar lagi. Itulah kehidupan di neraka seperti itu. Bayangkan teman-teman, astagfirullahaladzim, naudzubillah, seperti itulah kehidupan yang di neraka. Dia dilempar, diseret, dikasih api, dibakar, seperti itu ya teman-teman. Naudzubillah min dzalik. Ya, begitulah kehidupan di neraka ya teman-teman ya, sangat mengerikan. Dan di neraka itu sangat panas teman-teman, melebihi panasnya matahari di siang hari seperti ini. Itu sangat panas sekali dan tidak dapat dibayangkan, sehingga Nabi Idris pun berdoa, semoga keluargaku, umatku dijauhkan dari api neraka. Dengan melihat kejadian di neraka tadi, Nabi Idris pun sempat pingsan teman-teman, karena apa? Karena melihat kejadian seperti itu, Nabi Idris itu merasa takut, merasa kasihan terhadap seperti itu, akhirnya pingsan. Setelah itu Nabi Idris pun dibawa keluar dari pintu neraka tadi. Dan di situ Nabi Idris berkata lagi kepada malaikat tadi, wahai malaikat, bolehkah aku melihat surga? Nah, seperti itu. Apa yang dijawab sama malaikat tadi? Wahai Nabiullah, kenapa kamu ingin melihat surga? Iya, aku ingin melihat surga. Nanti jika aku sudah melihat surga, aku ingin ketakwaanku kepada Allah itu akan semakin bersemangat lagi. Aku akan bersemangat lagi dalam beribadah. Itu jawabnya dari Nabi Idris alaihissalam. Dengan seperti itu, apa yang dikata sama malaikat? Ya, malaikat pun dengan izin Allah, malaikat akhirnya mengajak Nabi Idris alaihissalam ke surga. Dan segitu tadi, Allah hanya mengizinkan Nabi Idris alaihissalam untuk berada di pintu surga saja, tidak untuk masuk di surganya. Nah, setelah itu Nabi Idris pun bertemu dengan seorang malaikat penjaga pintu surga. Siapakah itu teman-teman? Iya, itu adalah malaikat Ridwan. Nah, bagaimana sosok malaikat Ridwan tadi? Ya, malaikat Ridwan itu malaikat yang sangat baik, yang sangat sopan, yang sangat ramah, dan juga wujud atau rupa dari malaikat Ridwan itu tampan. Dia wajahnya itu berseri-seri. Nah, itulah wujud dari malaikat Ridwan. Nah, di situ dari pintu surga, Nabi Idris sudah melihat kehidupan yang ada di surga. Kehidupannya sangat riang gembira, dan juga di surga itu sangat menyejukkan, sangat menenteramkan hati. Nabi Idris alaihissalam sangat terpesona sekali terhadap kehidupan yang ada di surga, di mana di surga itu kehidupannya sangat bersukaria,
Terus di sana juga mengalir sungai-sungai yang sangat jernih. Ada sungai yang terbuat dari madu, susu, dan sebagainya. Nah, di situ Nabi Idris pun berkata lagi kepada malaikat pencabut nyawa tadi, "Wahai malaikat, bolehkah aku masuk ke surga? Di sini aku sudah merasakan sakaratul maut. Aku sudah melihat dan merasakan gimana kehidupan yang di neraka dan juga kehidupan yang di surga. Bolehkah aku masuk, wahai malaikat?" Sehingga malaikat pencabut nyawa tadi meminta izin kepada malaikat Ridwan. "Assalamualaikum, wahai malaikat Ridwan. Bolehkah aku masuk ke surga?" tanya malaikat dan Nabi Idris tadi. Lanjut, apa yang dijawab dengan malaikat Ridwan? Iya, akhirnya malaikat Ridwan pun mengizinkan Nabi Idris alaihi salam beserta malaikat pencabut nyawa tadi untuk masuk ke dalam surga. Di situ apa yang dilakukan Nabi Idris? Iya, Nabi Idris itu meminta izin kepada malaikat tadi, "Wahai malaikat utusan Allah, bolehkah aku meminum air yang ada di surga ini?" Ya. Apa yang dikatakan malaikat Ridwan? Ya, malaikat Ridwan tadi juga mengizinkan Nabi Idris alaihissalam untuk minum air yang ada di surga. Nah, Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak henti-hentinya Nabi Idris itu mengucapkan syukur setelah dia meminum air yang ada di surga. Air yang di surga itu begitu segar, begitu jernih, beda dari air-air yang ada di dunia. Nah, seperti itu. Akhirnya malaikat pencabut nyawa tadi berkata kepada Nabi Idris, "Wahai Nabi Idris alaihissalam, sekarang saatnya kita kembali ke dunia." Nah, di situ akhirnya Nabi Idris pun kembali. Nah, di perjalanan Nabi Idris pun mengingat bahwa terompahnya itu ketinggalan ketika mau masuk di surga. Akhirnya Nabi Idris pun kembali untuk mengambil terompahnya. Dan di situ apa yang akan terjadi? Iya, Nabi Idris pun meminta izin kepada malaikat, bolehkah aku tinggal di surga? Nah, seperti itu. Nah, apa yang dijawab oleh malaikat? Iya, malaikat pun menjawab, kamu boleh tinggal di surga asalkan jika hari sudah kiamat dan sudah semua amalan-amalan dan beribadahmu sudah dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi Idris pun tidak ingin keluar. Akhirnya Allah memberikan izin kepada Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nah, ketika itu usia dari Nabi Idris itu kira-kira sekitar 82 tahun. Oke, begitu ya teman-teman cerita dari Nabi Idris alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil ibrahnya atau hikmahnya. Sekian dari Ustazah. Dadah. Semoga kita dapat mengambil ibrah dari kisah Nabi Idris. Salah satunya bahwa kita sebagai umat Islam harus belajar ilmu yang menyeluruh. Selain ilmu-ilmu Al-Quran, hafalan Al-Quran, mengaji, kita ternyata juga harus belajar ilmu-ilmu yang lain. Sebagaimana kisah Nabi Idris. Ada ilmu menjahit, kemudian membaca dan menulis, serta ilmu astronomi. Umat Islam harus juga mempelajari hal itu semuanya. Ya, karena Islam mengajarkan ilmu itu menyeluruh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Nabi Idris itu dicabut oleh nyawanya oleh malaikat Israel. Ya, diperlihatkan surga dan neraka. Begitu diperlihatkan tentang neraka, keinginan Nabi Idris ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk memperbaiki amalan-amalannya. Beliau merasa selama ini ibadahnya kurang. Makanya di sini anak-anak kita juga harus meningkatkan amalan-amalan ibadah kita agar nanti kita bersama
sama-sama masuk surganya Allah dengan amalan-amalan kebaikan kita, terutama di bulan Ramadan ini. Start mulai untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita. Mulai besok, hari ini, dan seterusnya. Ya, terima kasih. Semoga kisah Nabi Idris ini bisa menyemangati kita untuk beramal lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kisah Nabi Idris alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil ibrahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.